Trump warned Friday that limited strikes on Iran are possible. The president is pressuring Iran's government to dismantle its nuclear program. The warning comes as the United States ramps up its firepower in the Middle East. On Friday, the USS Gerald Ford aircraft carrier and 3 other warships entered the Mediterranean Sea. There are currently 13 U.S. Navy vessels in the Middle East, including another carrier, the USS Abraham Lincoln. It is the largest military buildup in the region since the Iraq War in 2003. Skenario besar yang dirancang Donald Trump untuk menyerang Iran dan kawasan Timur Tengah hampir dipastikan gagal total. Presiden Amerika Serikat ini menelan pil pahit setelah banyak tentara mereka yang ketakutan dan menyerah sebelum berperang. Kalau kamu sudah membaca berita tadi, tentara Amerika Serikat banyak yang mengalami stres berat. Ini membuat beberapa misi untuk menyerang Iran semakin tidak jelas. Menyerah sebelum bertempur adalah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan situasi tentara Amerika Serikat saat ini. Apakah Trump terpojok karena Rusia China ikut membantu Iran dan menggelar latihan militer bersama? Setelah Iran menggelar latihan militer bersama, Amerika Serikat berbondong-bondong menarik pasukannya dari sejumlah pangkalan militer Timur Tengah. Bagaimana bisa sekelas negara yang katanya adidaya, tentaranya dibuat nggak berdaya, padahal belum terjadi pertempuran? Belum lagi rakyat Iran sudah mulai muak dengan propaganda yang dilakukan Israel. Mereka berhasil memukul mundur sejumlah provokasi untuk menghancurkan negeri para mullah. Cetak Gol coba merangkum melemahnya militer Amerika Serikat setelah berani mengancam Iran sebagai berikut. Tentara Amerika Serikat menyerah sebelum bertempur. Donald Trump pernah berkata dirinya bakal menyerang Iran paling cepat dalam 10 hari ke depan. Sinyal penyerangan dari pria berambut pirang ini merupakan dampak dari buruknya negosiasi. Sampai detik ini, negosiasi nuklir dari Iran dan Amerika masih menemui jalan buntu. Menurut bocoran dari Gedung Putih, Trump bakal menyerang Iran hari Senin atau Selasa depan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh John Kiriakou. Seorang jurnalis sekaligus mantan perwira CIA ini bilang, Trump sudah memutuskan menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Ia mengatakan bahwa keputusan telah dibuat untuk menyerang Iran pada hari Senin atau Selasa. Tulis Kiriakou lewat sosial media X. Nampaknya bocoran dari Kiriakou telah divalidasi langsung oleh Donald Trump. Bersumber dari The Associated Press, Trump memperingatkan akan serangan terbatas ke Iran. Saya rasa serangan ke Iran hanya menghitung hari. Kami sudah mengirimkan kapal induk ke sana, kata Trump. Kapal induk USS Gerald R. Ford bahkan sudah bergegas menuju Iran dan tiba di Laut Mediterania. Itu artinya tinggal menunggu hari kapal tersebut tiba di Teluk Arab. Trump mengatakan kapal induk Gerald R. Ford akan bergabung dengan kapal induk lainnya yakni USS Abraham Lincoln. USS Abraham Lincoln sudah tiba terlebih dulu sejak awal Februari. Belum juga bertempur, pasukan Amerika Serikat sudah terkena mental. Kalau tidak percaya, kami akan menyadur salah satu berita dari media Kompas.com. Disinyalir dari Kompas.com, sejumlah awak kapal mulai kelelahan dan banyak meninggalkan kapal induk. Saat diwawancara, 2 pelaut membenarkan kabar tersebut. Mereka mengatakan banyak awak kapal yang mengalami stres berat. Salah satu alasannya dipicu karena mereka dipaksa oleh Trump untuk terus melaut selama 1 tahun tanpa bersandar. Dalam kondisi ini, para awak mengatakan tidak diperhatikan oleh Trump. Mulai dari persediaan makanan sampai masalah sistem pembuangan kapal di toilet yang gak kunjung terselesaikan. Ditambah lagi, Trump juga akan menambah masa pelayaran mereka selama 11 bulan ke depan. Bayangkan saja, para awak tidak menginjakan kaki di daratan selama hampir 2 tahun. Ditambah lagi, sekelas kapal induk terbesar di dunia, masa sih toiletnya mampet? Pantas aja, awak kapal banyak yang stres dan memilih untuk tidak melanjutkan pelayaran ke Iran. Para awak kapal saat ini menuntut Trump untuk memulangkannya, sebab mereka sudah rindu keluarga dan telah melewatkan banyak momen-momen kebersamaan dengan keluarganya.
David Scarosi selaku kapten dari USS Gerald R. Ford meminta Trump menarik rencananya. Sebab kapal induk ini dinilai sudah tidak layak berlayar sebelum adanya perbaikan secara besar. Langsung menarik mundur pasukan. Apa yang dilakukan Donald Trump setelah mengetahui banyak pasukannya yang stres? Presiden Amerika Serikat ini malah terus memaksa awak kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Iran. Trump tidak ingin rencananya untuk menyerbu negeri para mullah gagal total hanya karena masalah sepele. Pria berambut pirang ini sedang merencanakan sesuatu bersama dengan Israel. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan oleh Trump? Apakah melancarkan propaganda lagi? Benar saja, para provokator dari agen Mossad terlihat babak belur dihajar mahasiswa. Jadi kronologi awalnya, para mahasiswa Iran ini sedang bentrok dengan pendukung Mossad. Pendukung Mossad diketahui sedang melancarkan propaganda ke para pendukung Mohammad Reza Pahlavi. Bentrokan pun seketika pecah di mana agen Mossad babak belur dihajar pendukung Pahlavi. Ini menjadi indikasi kuat bahwa rakyat Iran tidak bisa dibodohi ataupun disetir. Jiwa kesatria rakyat Iran juga mengalir ke dalam tentara-tentara negeri para mullah. Militer Iran dikabarkan akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Bersumber dari Reuters, seorang pejabat senior Iran mengingatkan langsung kepada Trump. Dia mengatakan kalau putaran kedua pembicaraan menjadi yang terpenting untuk kedua negara. Jika tidak memenuhi kesepakatan, maka akan ada jalan pertempuran yang akan ditempuh. Teheran gak segan-segan bakal menghabisi seluruh pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Belum juga Iran menyerang, tentara Amerika sudah lari kocar-kacir seperti kucing yang disiram air. Kalau tidak percaya, lihatlah bagaimana tentara Paman Sam ramai-ramai tinggalkan pangkalan militer Timur Tengah. Amerika Serikat dikabarkan sudah mengevakuasi tentara mereka dari beberapa pangkalan di Timur Tengah. Sumber Pentagon mengatakan evakuasi ini dilakukan di tengah kekhawatiran pangkalan-pangkalan tersebut jadi target serangan Iran. Trump khawatir jika 30.000 hingga 40.000 pasukan tentara Amerika tewas begitu saja di tangan Iran. Kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan pasukannya dan pangkalan-pangkalan di wilayah tersebut akan sulit bertahan dari gempuran Iran dalam jangka waktu yang lama. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan jika Trump saat ini lebih memilih untuk berunding. Pria berambut pirang ini mengedepankan perdamaian dibandingkan harus pertempuran. Perdamaian memang harus terus ditegakkan. Tetapi jika Amerika menarik pasukan, apa ada indikasi Trump takut berperang? Apakah Trump akan memanggil Israel untuk menolong? Celana pendek corduroy berbahan lembut yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Rusia China peringatkan Amerika Israel. Apabila Trump bergabung dengan koalisi Israel, Iran juga nggak mau kalah. Negeri para mullah di backing langsung oleh Rusia dan diwanti-wanti agar tak menyerang Iran. Sergei Lavrov memperingatkan serangan terhadap Iran akan membawa konsekuensi yang serius. Menteri Luar Negeri Rusia ini menyarankan Trump agar mau melanjutkan negosiasi. Konsekuensinya tidak baik. Sudah ada serangan terhadap Iran di situs nuklir di bawah kendali Badan Energi Atom Internasional. Dari apa yang kami nilai, ada resiko nyata terjadinya insiden nuklir, kata Lavrov. Peringatan dari Rusia malah tidak diindahkan oleh Amerika Serikat. Seorang pejabat senior Paman Sam mengungkapkan Iran harus segera mengajukan proposal tertulis di Jenewa. Tujuannya agar menyelesaikan masalah kebuntuan setelah pembicaraan di Jenewa berakhir. Namun pihak Teheran menganggap pernyataan ini sebagai bentuk ancaman. Iran gak segan-segan menurunkan pasukan yang lebih besar dibantu dengan sejumlah negara. Rusia, China, Iran akan melaksanakan latihan angkatan laut bersama. Latihan ini adalah bagian dari upaya bersama untuk membangun tatanan dunia multipolar di lautan guna menanggapi apa yang ia sebut sebagai hegemoni barat yang telah berlangsung lama, kata Nikolai Patrushev. Ancaman ini menjadi sangat serius lantaran Iran telah dibantu dua negara adidaya.
Kekalahan Amerika semakin nyata di depan mata dengan penarikan pasukan Paman Sam. Kalau kita mengulas ke belakang, Amerika sudah 2 kali menarik pasukannya dari Timur Tengah selama kurang dari 2 bulan. Kalau kamu sudah lihat berita bulan lalu, Amerika Serikat menarik total pasukan militernya dari pangkalan Irak. Belum genap 1 bulan, pasukan Paman Sam menarik pasukan dari pangkalan militer di Suriah. Kepergian pasukan AS dari Al-Tanf secara tertib. Tulis pernyataan militer Suriah. Kekalahan Amerika lainnya juga datang dari aliansi Blok Timur. Baru-baru ini Trump menyerah dengan Cina. Pada akhir tahun 2025, Trump membuat keputusan kontroversi mengizinkan ekspor chip AI. Keputusan ini mendapatkan perlawanan dari beberapa kelompok di Republik dan Demokrat. Mereka menilai aliran chip H200 buatan Amerika ke Cina akan membawa petaka bagi keamanan nasional. Dapatkan paket hemat dari kaos polos dengan merogoh 100.000, kamu bisa dapetin 7 kaos. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan melemahnya militer Amerika Serikat setelah berani mengancam Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump benar-benar kapok dan tidak menyerang Iran karena turunnya para sekutu adidaya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.